Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah ISBD, Ibu Istiqomah, dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah, karena dalam nikmatnya saya dapat memberikan suatu cuplikan video yang akan bermanfaat ke depannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sandi Hariawan, biasa dipanggil Sandi. Nomor Indo mahasiswa saya 1410201037. Dalam cuplikan video yang akan saya buat ini, saya akan menerangkan tentang apa itu yang dimaksud dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada 4 arti dalam kesejahteraan itu. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke arah ke keadaan yang lebih baik, tidak ada kerisauan dan kegalauan untuk hidup di masyarakat dan untuk hidup pribadi kita sendiri. Kalau kesejahteraan dalam bentuk ekonomi itu dihubungkan dengan keuntungan benda yang kita miliki, harta. Kalau sejahtera dalam kebijakan sosial itu menunjuk jangkauan pelayanan dalam segi apapun pelayanan yang ada di masyarakat maupun di dalam keluarga kita. Tingkat kesejahteraan itu ada 2 pengertian saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok. Kalau kesejahteraan menurut saya pribadi, kesejahteraan itu menggambarkan suatu keadaan yang terasa baik dan tanpa kekurangan apapun, sehingga hati kita merasa bahagia tanpa adanya kerisauan, tanpa adanya kesedihan. Itu bisa dikatakan itu kita sejahtera, nyaman dengan kehidupan kita hari ini. Saya akan menuturkan atau memberikan suatu arti dari kesejahteraan menurut dari Dronowski tahun 1974. Melihat konsep kesejahteraan itu dari tiga aspek. Yang pertama yaitu aspek perkembangan fisik atau somatik status seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup dan sebagainya. Dengan melihat pada tingkat mentalnya, pasti pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Dengan melihat pada integrasi yaitu kedudukan sosial atau jabatan. Dan yang kedua, kesejahteraan menurut Cole pada tahun 1974 juga. Kesejahteraan itu diukur dari beberapa aspek kehidupan menurut Cole pada waktu itu, dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah, mobil, pangan, kemewahan-kemewahan yang membuat kita itu menjadi sejahtera. Juga yang kedua menurut Cole dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan, dan banyak lagi. Dan yang ketiga menurut Cole itu dengan melihat kualitas hidup atau kesejahteraan dari segi mental seperti fasilitas pendidikan yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan Dronowski. Dan yang terakhir itu melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan keselarasan hidup antar umat beragama. Itu merupakan salah satu kesejahteraan yang amat penting untuk jiwa dan rohani kita. Dalam kesejahteraan pasti ada kesenjangan-kesenjangan yang memicu adanya konflik atau adanya ketidakpuasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: 1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat. Yang kedua, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat. Yang ketiga, potensial regional, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Di mana di jalan-jalan itu banyak kesenjangan atau kekurangan dikarenakan tempat fasilitas hidup kita di suatu lingkungan itu kurang. Itu bisa menimbulkan kesenjangan yang amat memilukan bagi masyarakat di Indonesia ini. Dari fungsi regional itu bisa kita lihat dari segi
perkembangan membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal dan regional dan global, entah itu di dalam negeri kita, menurut Taslim pada tahun 2004. Banyak yang harus kita benahi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat-rakyat di negara Indonesia kita. Di negara ini kesejahteraan amatlah diprioritaskan sebagai bentuk kerja pemerintah. Kesejahteraan rakyat adalah yang segala-segalanya. Menurut saya, banyak kesejahteraan di Indonesia itu mengalami kemerosotan dikarenakan kesejahteraan kita ini telah dirampas oleh para koruptor, di mana dari segi APBN atau dana-dana yang untuk mendanai masyarakat miskin, mendanai kesehatan, pendidikan, itu dirampas oleh koruptor, sehingga APBN kita tidak maksimal sebagai bentuk perencanaan pemerintah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau gangguan-gangguan kecil, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga cuplikan saya ini bermanfaat dan bisa dibuat acuan sebagai kita, sebagai makhluk, sebagai warga negara dan pemuda yang baik. Kita harus tetap bergotong royong untuk bisa membuat rakyat kita semakin sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.